tiba-tiba Enggak. jadi crazy rich gitu kan. Mm-mm. Richnya enggak, crazy-nya iya. Crazy-nya iya. Halo sahabat FFB, Halo, ketemu lagi dengan saya Dwi. dan saya Evi. Gimana Ramadannya? Hari pertama Ramadan nih, semoga pada lancar semuanya ya. Amin. Jadi kita berdua di sini bakal ngebahas fenomena yang lagi rame berasal dari dua film yang lagi tayang di OTT. Ada satu film dokumenter dan satu series. Ya, apa itu? Yang satu Tinder Swindler itu film Ya. dokumenter tentang Simon Leviv, dan yang kedua adalah Inventing Anna. Itu tentang seorang sosialita dari Jerman yang namanya Anna Delvey. Anna Delvey. Nah, Ya. jadi dia punya nama alias, nama Anna Delvey, tapi dia sebenarnya punya nama aslinya itu Anna Sorokin dari nama bapaknya ya. Iya. Terus di Tinder Swindler itu Simon itu menipunya lewat dating apps Tinder teh. Iya, dan Jadi dia menipu korbannya cewek-cewek ya. korbannya cewek-cewek karena itu dating apps. Nah, dia bikin profile di Tinder untuk menipu para Calon cewek-ceweknya. korbannya. Nah, jadi dia di profilnya memasangkan kehidupan mewahnya dia, Yang suka jalan-jalan ke luar negeri gitu suka kan. jajan ke luar negeri, Naik terus pesawat naik mewah. pesawat private jet, Ah. terus party di private ship, Ya. segala macam. Dan di Instagramnya pun kehidupannya sangat mewah dan sangat meyakinkan bahwa itu adalah seorang anak pengusaha berlian asal Israel. Itu dari keluarga Leviv juga, makanya Ya, dia makanya bikin namanya Leviv Simon gitu kan. Leviv, padahal itu bukan nama yang sesungguhnya. Ya. Nipunya gimana? Jadi itu tuh nipunya kayak Kayak kalau gimana kita lihat kayak skema Ponzi ya, Teh ya? Gimana Skema tuh? Ponzi benar. Nah, jadi Kemewahannya dia itu berasal dari hasil gitu. pinjaman uang dari para korbannya. Ya, gimana ceritanya si korbannya mendapatkan uang untuk dikasih ke Simon? Nanti lihat aja sendiri ya di filmnya. Terus yang kedua ada Inventing Anna ya, Teh ya? Dan kalau si Anna ini dia mencari korbannya bukan cowok. Jadi ini tuh kisah nyata dari seorang sosialita asal Jerman, Anna Sorokin, yang berusaha menipu para sosialita dan profesional banker di New York sana, Teh. Ya, Dia ingin cari dana di sana dengan masuk ke circle para sosialita. Ya, Dengan modus bikin yayasan sosial seni di sana. iya betul. Kalau lihat dari kesamaan dari dua film ini, Tinder Swindler dan Inventing Anna, dua-duanya sama ya, Teh ya? Sama-sama Si menipu, Anna juga sama-sama menipu, terus caranya juga sama dengan memperlihatkan dia bahwa dia meyakinkan orang-orang bahwa Iya. dia itu adalah seorang crazy rich. Profilingnya yang Profilingnya meyakinkan, dia hidup mewah, dia punya barang-barang branded. Iya betul. Itu pun yang membuat mereka percaya bahwa mereka itu crazy rich yang datang untuk mencari dana untuk meyakinkan para profesional di sana ya, Teh ya. Ya, terutama korban-korbannya si Ana ya. Udah deh, gue ngasih nih duit buat yayasannya lo gitu. Dan taunya mereka si Ana ini emang menipu. Si Ana ini berasal dari orang biasa aja ya, Teh ya, Ya, sebenarnya. sebenarnya dia orang biasa, cuma dia pintar ngomong. Ya, Dan meyakinkan. kedua penipu ini, Simon dan Ana ini, komunikasinya Sama-sama sangat-sangat baik banget. Pintar ngomong Sangat juga pintar sih ngomong juga. gitu. Cuman cara mereka memanfaatkan skill ngomongnya itu nggak benar gitu kan. Jadi si Ana itu ternyata ya cari duit ya emang buat kepuasan Buat dia. Evan aja. Iya, buat Evan aja, Sebenarnya beli nggak ada barang branded. nggak ada misi sosial. Khususnya juga sama si Simon itu kalau kita pakai peribahasa sepandai-pandainya Tupai, tupai melompat. Akhirnya bakal jatuh juga. Iya. Kayak gitu. Kedua film ini sekarang cepet Iya. banget trendingnya, Teh. Iya, dan setelah beberapa hari tayang itu banyak yang nonton banyak ya. yang nonton, trending di media sosial juga. Iya. Kayaknya orang-orang banyak penasaran ya. Ya, mungkin secara tidak langsung dari para penonton ini mereka juga merasa relate gitu kan. Entah mungkin dirinya sendiri atau mungkin orang-orang terdekatnya mereka juga sempat terjebak dalam situasi korban-korban ini. Dan mungkin juga timingnya kalau di Indonesia itu sangat pas dengan kasusnya para afiliator yang tertangkap polisi ya, Teh. Iya. Kalau kita kaitkan dengan kedua kasus di film di dua OTT ini, itu pun sama ya, Teh. Mereka caranya memamerkan barang-barang mewah mereka, posting stylenya barang-barang branded mereka, uang mereka pun banyak untuk menipu para korbannya. Meyakinkan korbannya, apalagi kan kayak dua afiliator ini juga mereka juga di sosmednya kan bikin semacam iko-ikoyan atau giveaway gitu ya. Jadi korban-korbannya juga percaya, oh iya berarti ini orang emang
selain duitnya juga banyak, dibuat personanya juga dermawan. Jadi orang tuh mungkin jadi luluh gitu. Oh ya udah, berarti ini orang para korban pun mudah tergiur, udah kaya, terus bagi-bagi uang pun dengan gampangnya, itu kan dinilainya dermawan sama orang-orang. Nah dari situ pun kayaknya korban-korban mulai tergiur untuk ikutan join investasi di trading yang ternyata itu pun web trading bodong ya teh, atau palsu kayak begitu. Padahal kan kasus scamming atau penipuan ini juga sebenarnya sih yang terjadi sekarang, bukan fenomena atau hal yang baru ya. Dwi inget nggak dulu atau beberapa tahun yang lalu lah sempat ramai tuh kalau email-email yang masuk ke spam. Dan lucunya kita mau ngebaca ya. Jadi let's say misalkan ada orang namanya Alex atau apa gitu. Wah, gue mau nitip warisan nih via email, tolong kirim nomor rekening baru segala macam. Karena aku nggak bisa pakai, aku begini-begini. Dia tuh playing drama juga gitu kan. Dan untungnya Gmail memfilter itu masuk ke spam ya teh. Sebagai peringatan ini bukan email yang aman gitu kan. Tapi kayaknya kalau lihat kasus yang sekarang tuh kayaknya orang-orang tuh pengen kaya secara instan ya teh. Iya, tapi tetap saja sih motivasi orang untuk pengen kaya instan itu ada ya. Jadi mereka tuh pengen investasi tapi pengen cepet juga ngasilin keuntungannya. Dan keuntungan yang besar juga mereka inginkan juga ya teh. Padahal kalau kita lihat secara logis, kalaupun kita nabung deposito di bank pun itu pun keuntungannya pun nggak banyak, nggak sebesar yang diiming-imingi sama si para affiliator yang ditangkap itu. Iya betul. Makanya kalau misalnya kita mau investasi itu kita harus lihat dulu deh profil yang kita investasikan, jangan terlalu terburu-buru untuk langsung investasi aja. Legalitasnya gitu juga kan, apakah dia benar sudah terdaftar. Kalau misalnya kayak bisnis investasi saham itu kan kita mungkin bisa ngecek, contohnya dia terdaftar di OJK nggak, gitu. Jangan tergiur lah sama postingan-postingan mereka yang bisa hidup mewah segala macem. Pasti selalu akan ada proses perjuangan untuk menjadi sukses itu kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong perjuangan untuk sukses, sebenarnya ada loh profil nyata yang bisa kita jadiin panutan atau figur gitu untuk bisa ada di posisi seperti itu. Film. Judulnya Meridiana Mimpi Sejuta Dolar. Nah, di situ gimana lihat proses perjuangannya Meridiana untuk mencapai kesuksesannya. Nggak secara instan tuh. Jadi nggak langsung instan dalam beberapa tahun lu bakal sukses, tapi tiba-tiba jadi crazy rich gitu kan. Rich-nya enggak, crazy-nya iya. Crazy-nya iya. Tuh, selain itu ada juga satu film Indonesia yang diangkat dari website lokal. Yang hype dulu tuh, Kaskus. Nah, judulnya Sundurgan. Di sini juga kita bisa lihat gimana proses seorang membangun startup website Kaskus dari nol banget teh, kayak gitu. Yang bisa kita petik dari pencapaiannya Meridiana atau si pemilik Kaskus ini, itu kan mereka itu menikmati prosesnya, bukan fokus pada hasilnya. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu ada proses terjal yang harus dilalui, nggak secara instan bisa didapat itu, kecuali kamu beruntung banget. Kecuali tiba-tiba dapat warisan gitu kan. Dapat warisan atau dapat hadiah dari apa itu, dapat dari misalkan tiba dari kakek gitu kan. Dapat lotre dari 1 miliar atau apa. Pokoknya selalu hati-hati investasi, hati-hati juga dalam mengenal teman di sosial media. Begitu, harus cross check juga ya semuanya teman-teman. Sekian pembahasan kami tentang fenomena dari 2 film, 1 dokumenter dan 1 series ya teh ya. Dari film Inventing Anna dan Tinder Swindler, dan kaitannya dengan kasus di Indonesia yang lagi hype sekarang. Semoga itu bermanfaat bagi sahabat FFB.com semua. Amin. Ikutin terus channel Festival Film Bandung ini karena kami akan terus hadir dengan konten-konten lain yang gak kalah seru dan menarik untuk diikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan kasih komentar di bawah juga ya. Sekian, sampai jumpa. Dadah.